Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan syarah Kitabul Fitan dan Sahih Muslim, yang mana pembahasan kita masih membahas tentang bab Iqbalur Rum fi kasratil qital inda khurujid dajjal. Bab persiapan orang Romawi dalam pertempuran yang sangat besar dan banyak jumlahnya di saat keluarnya Dajjal. Kita telah membahas tentang pertempuran yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang Romawi, ya, yang mana pertempuran tersebut pertempuran yang sangat dahsyat selama 4 malam, 4 hari 4 malam, dan di akhir pertempuran dimenangkan oleh kaum muslimin, sehingga kaum muslimin meraih ghanimah yang sangat besar. Meraih ghanimah yang sangat besar. Nah, di saat mereka meraih ghanimah yang sangat besar, ternyata tiba-tiba syaitan muncul di tengah-tengah kaum muslimin dalam rupa seorang yang kemudian berteriak mengatakan bahwasanya Dajjal telah keluar. Dajjal telah keluar. Ya. Sehingga apa? Ketika mereka mendengar teriakan tersebut dan mereka saat itu sedang disibukkan untuk mengumpulkan dan membagi ghanimah, maka mereka kaum muslimin melihat ghanimah ini tidak ada lagi manfaatnya. Buat apa? Sedangkan Dajjal sudah keluar, dan fitnah Dajjal ini adalah fitnah yang amat besar. Akhirnya ditinggalkanlah ghanimah itu dan mereka menuju tempat yang diarahkan oleh suara tersebut, oleh sang penyeru tersebut. Ya. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili yang punya buku, silakan dilihat halaman 113. Wa bil munasabati ya ikhwah, الشيطان قد يأتي المسلم بصورة ناصح يريد أن يوقعه فيما يسخط الله. Bahwa seringkali syaitan itu
sering mendatangi orang-orang yang beriman dengan rupa seorang yang betul-betul ahli dalam memberikan nasihat. Yuridu an yuqi'a fi ma yuskhitullah. Padahal syaitan itu ingin menjerumuskan orang muslim ke dalam perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadza syaitanu jalil muslimin. Syaitan itu datang kepada orang-orang muslimin. Padahal orang-orang muslim saat itu sedang mengalami kemenangan. Yuhadziruhumud dajjal. Memberikan peringatan kepada orang-orang muslimin tentang dajjal. Annahu kharaja khalfahum fi dhararihim bil batil. Bahwasanya dajjal itu datang kepada keluarga-keluarga mereka, anak-anak mereka. Dan syaitan datang memberi peringatan kepada manusia dengan berita yang penuh kebatilan. Wa kadzalika nahnu. Kalau kita lihat tentang apa yang dilakukan oleh syaitan ini, maka demikian pula apa yang terjadi pada kita. Asy-syaitanu yajri min bani Adam majrad dam. Syaitan itu datang kepada kita, masuk ke kita melalui aliran-aliran darah. Wala tahsabanna asy-syaitana ya'ti lil insani yaqudahu ila al-ma'siyati mubasharatan daiman. Dan jangan pernah Anda mengira bahwasanya syaitan itu datang kepada anak manusia langsung ngomong, ayo maksiat, enggak. Ayo zina, enggak. Ayo khamr, enggak. Ayo judi, enggak. Enggak. Ya. Bal huwa kama qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Akan tapi syaitan itu datang sebagaimana yang apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Yushamu qalbal abdi. Dia menengok hati setiap manusia. Yanzuru fi qalbil abdi. Dia memperhatikan hati manusia itu. Fima yara annahu asra'u li fitnatihi akhadha bihi. Dia melihat hati setiap manusia itu, mana hati yang paling gampang kena fitnah. Maka hati itu yang menjadi santapan syaitan. Fa in ra'a min ar-rajuli hubbal ma'asi da'ahu ilal ma'asi mubasharatan. Kalau dia melihat ada seorang hamba hatinya senang dengan maksiat. Seorang hamba ini hatinya senang dengan maksiat. Maka syaitan akan langsung mengajaknya kepada maksiat. Setiap orang itu punya kelemahan. Walaupun sisi yang lain punya keunggulan. Syaitan tidak akan mungkin melawan apa yang menjadi keunggulan orang ini. Tidak mungkin. Ngapain? Capek-capek bikin capek. Syaitan akan datang kepada manusia dan dilihat apa kelemahan hatinya. Ya. Kalau dilihat orang ini gampang terkena fitnah, didekati, dimasukkan ke dalam jebakan fitnah. Kalau dilihat orang ini senang dengan maksiat, langsung sholat malamnya boleh, kenceng sunnahnya boleh, tapi sebenarnya dia lemah terhadap maksiat. Langsung diajak oleh syaitan ke dalam maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. In ra'a minhu hubbaz zina wal iyadu billah da'a ila zina. Kalau syaitan melihat orang ini senang dengan zina, langsung syaitan masukkan orang ini ke dalam zina. La ilaha illallah wal iyadu billah.
In ra'a minhu hubbal ghibah da'ahu lil ghibah. Kalau dia lihat orang ini suka dengan yang namanya menggunjing, ngomongin orang, maka syaitan akan menarik orang ini kepada jebakan ghibah. Kalau ketemu selalu ngomongin orang. Anu. Yang sana anu. Ya. Salatnya kenceng, dibiarkan oleh syaitan. Salatnya kenceng. Puasanya kenceng, dibiarkan oleh syaitan. Puasanya kenceng. Titik lemahnya di mana? Titik lemah itulah yang di sana syaitan akan masuk. Caranya bergejolak, dentakannya keras, aliran darahnya kenceng. Oh, ternyata dia lemahnya di sini. Masuk dia. In ra'a min hubbal kadhib da'ahu lil kadhib. Kalau dia lihat seorang hamba ini kelemahannya ada pada dusta, artinya dia sulit untuk jujur, dia gampang untuk berdusta, gampang untuk bojok, maka syaitan akan mengajaknya untuk berbohong. Wa illam yara minhu hubbal ma'asi ihtala alaihi wa ja'ahu bisuratin nasih. Kalau ternyata sebaliknya, orang yang dilihat ini orang yang tidak senang dengan maksiat, dia kebal, digoda dengan maksiat apapun kebal, tahan, tidak terjerumus oleh godaan-godaan maksiat, maka syaitan pun akan membuat tipu muslihat kepadanya dengan tampil sebagai sosok pemberi nasihat. Ya, dengan sosok sebagai pemberi nasihat. Sebagaimana datangnya iblis kepada Nabiullah Adam dan Hawa di surga. Sulit bagi iblis untuk menyesatkan Adam sebagai pelaku maksiat. Maka dia tampil sebagai orang yang paling baik, orang yang enak diajak ngomong, orang yang menyenangkan, teman setia. Ya. Dan kemudian menjadi orang yang memberikan nasihat yang baik. Sampai sebab Allah katakan apa? Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin dalam surah Al-A'raf. Anda kalau lihat surah Al-A'raf mulai ayat 14 sampai selanjutnya itu banyak Allah menceritakan tentang tipu muslihat iblis. Dan dia bersumpah kepada duanya, aku ini pemberi nasihat yang nyata bagi kalian semua berdua. Akhirnya termakanlah Adam dan Hawa oleh fitnah iblis. Faqad yamru iblis al-insan biqiyamil lail wa qiyamil lail wa huwa afdalus salat ba'da al-fariḍah, lakin iblis la yuridu minal muslimin an yaquma al-lail liyanal al-fadilah wa innama idza 'alima minhu annahu idza qama al-lail nama 'anis salati al-mafruḍah. Bisa jadi iblis itu datang kepada manusia biqiyamil lail untuk mengajak manusia salat malam. Cak, enggak sembahyang tak? Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia eman-eman cak. Eman. Masya Allah salat malam cak. Uang turu sampean tak tangi. Wa qiyamul lail, dan kita tahu bahwasanya salat malam itu huwa afdalus salati ba'dal fariḍah. Dia adalah salat yang paling utama setelah salat 5 waktu. Kalau ditanya apa salat yang paling utama, paling dicintai oleh Allah setelah salat 5 waktu? Qiyamul lail.
Salat malam. Syaitan tahu itu. Dan dia datang kepada manusia mengajak, ayo cak salat bengi. Ya. Lakin iblis la yuridu minal muslim an yakuna al-lail liyanal al-fadilah. Tapi ingat, iblis ini ketika mengajak manusia untuk salat malam bukan mengajak mereka untuk mendapatkan fadilah, pahala besar, bukan. Wa inna ma idza alima minhu annahu idza qama al-lail nama an salatil mafruḍah. Tapi iblis sudah tahu nek kon melek bengi subuh hilang. Iblis tahu itu. Makanya cak sembahyang bengi, habis sembahyang bengi subuhnya duha. Tahu itu. Padahal sholat subuhnya jauh lebih utama daripada sholat malam. Ya. Dan masing-masing kita punya kelemahan. Masing-masing kita punya kelemahan. Persis sebagaimana disebutkan oleh seorang ulama bahwa Rasulullah SAW menjelaskan masalah ini. Jebakan syaitan itu ada 7. Dijebak dengan syirik. Kalaupun lolos, syaitan punya perangkat. Perangkap bid'ah. Syirik nggak mau, ya sudah bid'ah wae. Ternyata sadar dia, ya ini kan nggak ada sunnahnya, ya. Syiriknya nggak bisa, dia bertauhid, bid'ahnya nggak bisa, dia sunnah, maka syaitan mulai bermain di perangkap syahwat, dosa besar. Jebak dengan dosa besar. Ternyata orang yang lolos kencang, tidak mau, dijebak dengan dosa kecil. Delok orang. Nah, ya, jebak dengan dosa kecil. Ternyata mau, maka dijebak untuk senantiasa tidak punya nilai pahala. Apa? Dijebak dengan amalan-amalanmu mubah. Ternyata orang ini sadar, produktif banget orang ini, nggak angger doyan mangan be turu. Mubah itu kan mangan turu. Ya, mubah. Dia mau ternyata dia. Dia ingin aktif, dia ingin produktif. Ketika dia ingin produktif, syaitan atau iblis ingin supaya dia terjebak pada amalan-amalan sunnah bukan wajib. Atau dia melaksanakan amalan yang biasa dan meninggalkan amalan utama. Artinya kalau plus jangan terlalu banyak. Kalau bisa plus tapi mainnya besar. Kan meninggalkan amalan wajib kan main besar. Mengerjakan amalan sunnah plus kecil. Walaupun tidak bisa, maka iblis memasang perangkap dalam bentuk apa? Memerangi orang ini. Kalau enggak ada kompromi, ya, maka oleh iblis dan tentara orang ini diperangi. Ya, radikal, ekstrim, apalagi garis keras. Ya, coba bayangkan, macam-macam. Ya, intoleran. Nah, itu sudah. Dia akan mengajak seluruh bala tentaranya untuk memusuhi orang ini. Jangan sama dia, garis keras. Ya sama dengan ini. Ya, dia melihat kaum muslimin menang. Tapi kalau dibiarkan kaum muslimin menikmati kemenangannya, akan banyak persenjataan, akan banyak ghanimah yang mereka dapatkan, maka hancur ini. Maka iblis pun atau syaitan ini
masuk ke tengah-tengah kaum muslimin dengan membawa berita yang menggemparkan, tapi dengan penuh kebatilan. Dajjal keluar, Dajjal keluar. Lah ini yang menang adalah generasi terbaik. Generasi terbaik, orang-orang terbaik di kota Madinah. Ahli ilmu, orang-orang yang betul-betul ahli dalam peperangan. Dapat berita seperti itu jadi campakkan ini ghanimah. Mereka kembali ke tempat keluarga masing-masing untuk membela keluarga dari Dajjal. Ya. Dan sekali lagi cara iblis atau setan seperti ini sudah berkali-kali terhadap orang-orang yang beriman. Yang dilihat hati saat itu bahwasanya sulit mereka disesatkan dengan maksiat. Sulit mereka untuk dibelokkan kepada perkara bid'ah dan semacamnya. Ini hati orang terbaik. Maka caranya adalah dengan dikumandangkan berita yang gempar tapi dengan penuh kebatilan. Sehingga apa yang terjadi? Katutlah kaum muslimin kepada seruan iblis tersebut. Wa idza fatatil faridatu, kembali ke cerita tadi. Bila orang itu telah lewat dari salat 5 waktu, waqa'a fi amrin azim, maka itu sama dengan orang ini telah terjerumus dalam perkara yang sangat besar. Bayangkan. Dan yang paling parah, banyak orang tertipu. Lebih memilih sunnah dengan meninggalkan wajib. Dan hati mereka seperti ini semakin ditiup oleh syaitan untuk semakin tentram. Untuk semakin tentram. Demi sholat malam, subuh hilang gak apa-apa. Padahal subuh itu lebih baik daripada sholat malam itu sendiri. Karena subuh itu wajib, sholat malam sunnah. Dua rakaat qobliyahnya aja nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi sholat wajibnya, yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang munafik yang malas sholat isya dan subuh, ya. Wa in arafa fadlahuma la'atauhuma walau habwa. Kalau seandainya orang munafik tahu keutamaan salat subuh dan salat isya, maka mereka pasti akan mendatangi salat isya dan salat subuh itu di masjid untuk berjamaah, walaupun cara mendatanginya harus dilakukan dengan cara merangkak. Saking besarnya keutamanya. Ya. Kita lihat ucapan beliau lagi. Fasyaitanu qad ya'ti ilal insani bisuratin nasih. Maka yang jelas di sini yang harus kita perhatikan, bahwasanya syaitan bisa jadi datang kepada manusia dengan tampang seperti orang yang memberi nasihat. Qad ya'ti lil insani fayaqul, bisa jadi dia datang kepada manusia dan berkata, intabih, hei fulan, hati-hati, antal an tatawadda, wal wudu' miftahus salah, wa man lam yusih wudu'uhu lam tasihha salatuhu. Ya, fazid fil wudu' fayazid, fayaqa'u fil i'tida'. Subhanallah. Contohnya kata beliau, setan datang pada manusia sebagai seorang memberi nasihat, sehingga dia akan mengatakan pada manusia, hei fulan, hati-hati, engkau sekarang ini tatawadda, sedang melakukan wudu. Dan perhatikan, wal wudu miftahus salat, wudu itu kuncinya salat.
Wa man lam yasihha wudu'uhu, siapa yang tidak sah wudu'nya, lam tasihha salatuhu, sama dengan salatnya enggak sah. Lihat, benar kan omongan ini? Benar. Nasihat. Nasihat. Tapi lihat jebakannya. Fazid fil wudu. Yen iso tambah nono wudu'mu. Iki pintunya. Ya. Fayazidu, orang ini pun nambah wudu'nya. Fayaqau fil i'tida, maka jatuhlah dia dalam perkara yang mungkar. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengingkari orang yang wudu'nya 4 kali. Maksimal di 3, yang lainnya 1. Kepalanya 1, telinga 1. Orang ulama mengatakan boleh 3, tapi hadisnya 1. Yang parah, Rasul mengatakan wa man zada laqad adza Muhammad. Siapa yang menambah takaran, dia sama dengan menyakiti Muhammad. Maka Anda lihat, jatuhlah orang ke dalam perkara was. Pure. Kurang. Ya, was. Ini cuci muka atau wudu? Ya. Ada takarannya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya telah bersabda, hadzal wudu faman zada faqad asaa wa atada wa zalama. Inilah wudu yang benar, maksudnya wudu yang dicontohkan oleh beliau. Tangan, telapak tangan cuci 3 kali. Kumur-kumur sambil istinsar 3 kali. Kemudian basuh muka 3 kali. Kemudian tangan kanan sampai siku 3 kali. Lalu tangan kiri sampai siku 3 kali. Kemudian mengusap kepala ke belakang sama telinga sekali. Kemudian kaki kanan sampai mata kaki 3 kali. Kemudian kaki kiri sampai mata kaki 3 kali. Ini wudu ya Rasulullah sebagaimana diriwayatkan oleh Umran Maula Utsman. Utsman mengatakan, beginilah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Ya, dan Rasulullah mengatakan, faman zada, siapa yang sengaja melebihkan, nambahi. Ya. Faqad asaa, dia telah berbuat buruk, wa atada, dan merusak, wa zalama, dan berbuat kezaliman. Disinilah kemudian setan itu masuk. Wudu niku kuncine salat, nek ora sah kamu. Tambah nono supaya mantap. Ini. Ya, wa amma riwayah man naqasa fayyashadha thumma yaqudu lil waswas. Akhirnya apa yang terjadi? Syaitan pun kemudian menimbulkan pada perasaan orang ini penyakit waswas. Fa idza kharaja minal hammam, bila orang ini keluar dari hammam, azakumullah, semoga Allah melindungi kita semuanya, ya. Qala lahu, maka syaitan akan berkata kepadanya, intabih, baqiya syai'un minal bauli wal mas'alatu salah. Irji. Ini bahasa kita ya. Hati-hati. Kon mau mari nguyu. Ojo nok cek titik betul. Ya, balio ini perkara salat. Balik, akhirnya dia mlebu kamar mandi lagi, bersihkan kemaluannya lagi, ya, kemudian wudhu lagi, padahal nggak ada apa-apa, ya. Fa idza raja'a wa qada ma qada wa kharaja, qala lahu la haula wa la quwwata illa billah, kaifa tufarrid fi taharah. Ya, ketika orang ini pun kembali ke kamar mandinya dan menuntaskan apa yang dituntaskan,
Ya, baik itu masalah taharah dari najis atau taharah dari hadas. Dia kemudian keluar, lalu kemudian setan berkata kepadanya, la haula wala quwwata illa billah. Coba setan ngomong seperti ini. Ya. Bisa Ustaz, bisa. Ngajar ayat kursi bisa kok pada Abu Hurairah. Ya. Apa yang terjadi? Syaitan membisikkan lagi pada dirinya, la haula wala quwata illa billah. Kita farri fitara. Kok bisa awakmu iku lo ngentengno taharah. Ini masalah suci. Gak bisa dienteng-entengkan. Irji, balik lagi. Ya. Wa yansuhu, dan terus dia seperti itu nasihati. Wa yuridu an yufawwita alaihi jamaah. Padahal maksudnya syaitan apa? Orang ini bolak-balik supaya ketinggalan sholat jamaah. Si burung metu toko kamar mandi, assalamualaikum warahmatullah. Loh jamaah entek wis mari. Loh kon apa wae? Ya bener nih. Dan antum lihat penyakitnya orang was-was. Ya. Astagfirullahaladzim. Yuridu an yufawwit alaihi al-waqta, atau syaitan memang sengaja seperti itu untuk menjadikan Anda supaya Anda ini tidak bisa melaksanakan sholat sehingga Anda terlanjur keluar dari batas waktu sholat. Subuh misalkan, ada orang itu kalau habis sekolah bangun tidur itu kamar mandinya bisa 1 jam. Bener. Ya, was-was. Masuk mau sholat urung. Lu kenapa? Koyo is ono anu. Ya, koyo ono anu. Masuk lagi. Akhirnya sampai waktu syuruk muncul. Yuridu an yusaqqila alaihi ta'ah. Atau maksudnya setan adalah apa? Untuk memberikan perasaan bahwasanya ketaatan ini sangat sulit. Ya, nyorok no. Walidzalik, oleh karena itu ikhwan, man kathura syakkahu fil wudu falyalam annaha min makaidis syaitan. Siapa saja di antara kita yang terkena penyakit syak dalam masalah wudu, ya, atau kata beliau, siapa yang sering tertimpa penyakit syak dalam masalah wudu, sering kali, falyalam, maka ketahuilah bahwasanya penyakit itu dari tipu muslihat syaitan. Jangan ditoleh. Kalau kita sudah merasa yakin sudah keluar, jangan ditoleh, jangan diikuti. Ya, walaysa min ihtiyati ahli iman. Ya, dan tidaklah perkara tersebut masuk dalam kehati-hatian orang yang beriman. Tidak. Orang beriman enggak seperti itu kehati-hatiannya. Ya. Kalau dia sudah melaksanakan tertibnya wudu dan yang lainnya, sudah. Kalau ada bisikan ditepis, ya. Wal yasta'idz billahi minasyaitan wal yantabih. Dan mari kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan waspada pada masalah ini. Fa idza ghasala udul wudu thalathan falyaktafi. Bila Anda telah melakukan wudu 3 kali, maka cukuplah, sudah selesai. Ada bisikan, sudah, jangan pedulikan. Wa istanja kama yastanjin nasu falyaqud ma'an wal yada'u fi libasi wal yakhrud wal yantabi wal yantahi wa la yatafaqqad wa la yaftash wa la yufattish fa inna dhalika min makaid syaitan. Dan bila dia sudah bersuci dengan air, ya, dan kemudian memakai pakaiannya, ya, hendaklah dia keluar dan kemudian hati-hati mawas diri. Artinya mawas diri apa? Dia jangan sampai terkena godaan setan, ya. Dan tidak perlu kemudian dia tengok-tengok ini ada najisnya enggak perlu. Kalau sudah dibersihkannya sudah, bismillah, sudah bersih. Ya, karena kalau masih ada perasaan was-was,
Anda masih lihat sana sini padahal sudah tidak ada, tidak akan mungkin terkena. Maka perasaan-perasaan tadi merupakan tipu muslihat syaitan. Faliyakut ma'an asyahid yang perlu untuk kita perhatikan di sini dalam hadis ini, ketika syaitan tampil di tengah-tengah kaum muslimin ini di saat mereka lagi merayakan atau merayakan kemenangannya, kita harus perhatikan dari kejadian ini, anna syaitan yasrukhu fiha ula, ya, bahwasanya syaitan berteriak kepada kaum muslimin, yaitu orang-orang ahlul fadl, orang-orang kaum muslimin pilihan, an-dajjal qad khalafahum fi dhararihim, bahwasanya syaitan dajjal telah keluar, ya, di belakang mereka menemui keluarga-keluarga mereka. Fa yatrukuna al-ghanaim wa yarji'un, maka mereka meninggalkan ghanimah dan kembali kepada keluarga-keluarga mereka. Fayarfidu ma yadhma fi aydihim wa yuqbilun ila Syam, maka mereka pun kemudian melepaskan apa yang tangan mereka dan pergi ke Syam. Fayab'atsuna asyraqa wa fawaris tali'ah, lalu kemudian mereka mengutus asyraqa fawaris, 10 penunggang kuda pilihan. Muqaddimatan artinya pilih 10 penunggang kuda pilihan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma faidatu hadhil jumlah huna, yang mana jumlah 10 itu adalah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun pertanyaannya di sini, apa maksud dari pilihan ini? Ya, apa maksud ungkapan ini? Ungkapannya disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayab'atsuna asyrata fawaris tali'ah. Kata Syekh Sulaiman Rahili, hiya tadullu ala anna hadha marfu' min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, لأن ابن مسعود رضي الله عنه في أول الكلام ذكر هذا من غير أن يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعلم أنه مرفوع لأن مثل هذا الكلام لا يقال إلا عن توقيف، لكن جاء في هذه الجملة مبينة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم. Dari apa yang disebutkan dalam hadis ini, yang bahwasanya ketika mereka mengetahui ada berita yang dikatakan seperti itu, maka mereka melepaskan ghanimahnya, lalu mereka menuju ke Syam dan mereka mengutus 10 penunggang kuda terbaik. Ini adalah berita yang benar-benar dahsyat yang disebutkan oleh seorang sahabat, yang mana sahabat ini menyebutkan berita tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 10 orang ini pilihan, dan pilihan ini adalah sebuah keutamaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, aku tahu nama-nama mereka, aku tahu nama-nama bapak mereka, aku tahu warna-warna kuda-kuda mereka. Dan ini menunjukkan bahwasanya annal qital sayarju ila an yakuna 'alal khuyul wal khuyul ma'qudun binasiha al khair ila yaumil qiyamah. Ini menunjukkan apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa besok peperangan akhir zaman itu adalah kembali menggunakan senjata-senjata lama, senjata-senjata lama, kendaraan-kendaraan lama, yaitu bahwasanya peperangan akhir zaman besok kendaraan terbagusnya adalah kuda. Ustadz, bukan pesawat. Ustadz, bukan roket. Ustadz, bukan teknologi. Jawaban kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan berita ini dari Allah Subhanahu wa taala, dan Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan hadis ini dengan kisahnya. Tapi ketika menyebutkan tentang apa yang terjadi setelah kaum muslimin menang, Abdullah bin Mas'ud menyebutkan apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan bahasanya, sehingga beliau mengatakan bahwa mereka akan mengutus, sebagaimana Rasulullah mengatakan, mengutus 10 penunggang kuda terbaik
Yang kata Rasulullah, aku tahu nama mereka, aku tahu nama bapak mereka, aku tahu warna kuda mereka. Ini menunjukkan bahwasannya besok peperangan itu akan kembali menggunakan apa yang digunakan oleh orang-orang terdahulu. Ya. Sehingga kalau Anda tanya, nah terus apa manfaatnya teknologi? Apakah manusia kembali bodoh saat itu? Hah? Kan begitu? Saya nggak bisa menjawab. Tapi ada satu perenungan buat kita semua. Ini azan enggak? Belum? Belum? Sudah? Oh nggak ngomong. Azan dulu. Taib. Saya ingin buat suatu perenungan buat kita semua. Tolong jawab, siapa nabi yang di zamannya terlihat kemajuan dunia saat itu? Nabi Sulaiman. Saya akan kisahkan satu kisah tentang Nabi Sulaiman ini. Disebutkan oleh Allah dalam surah An-Naml ayat 44. Kata Allah Subhanahu wa taala, qila laha udkhulis sarha. Sulaiman berkata kepada Bilqis ketika Bilqis mengunjungi kerajaan Sulaiman, silakan masuk wahai ratu ke istana ini. Dan istana Nabi Sulaiman terbuat dari kaca. Terbuat dari kaca. Falamma ra'athu hasibathu lujjatan.
Ketika dia masuk, dia kira istana itu kebanjiran. Akhirnya apa? Wa kasyafat an saqiha. Akhirnya dia pun menarik pakaiannya, tersingkap betisnya. Qala, Sulaiman pun mengatakan, innahu sarhun mumarradun min qawarir. Jangan kau angkat pakaianmu. Ini memang istana terbuat dari kaca. Sehingga apapun yang mengalir di bawahnya, air yang mengalir, ikan-ikan yang mengalir, tak akan mungkin menyentuh pakaian. Kau tanya, setelah itu teknologinya ada enggak? Setelah itu teknologinya ada enggak? Sulaiman mati, ganti generasi sampai kepada Rasulullah, ganti kaum sampai kemudian. Kapan ditemukannya kaca lagi? Kapan pembangunan kaca itu mulai lagi? Baru-baru ini. Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa untuk menjadikan semuanya itu. Ya. Allah Maha berkuasa. Teknologi memindahkan apa? Singgasana, kekuatan-kekuatan seperti itu sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Ya, maka jangan heran kalau kemudian Rasulullah memberitakan masalah ini. Ya, antum lihat di sini. Wa nafhamu wa yufhamu min al-hadis. Dipahami dari hadis ini, anna hadhi anna hadhihi al-alat allati na'ishuha wa nara hadha zaman satazul. Kata beliau, hadis ini menunjukkan bahwasanya alat-alat yang sekarang kita melihatnya, kita hidup dengan alat-alat ini, bahwasanya alat-alat tersebut akan lenyap. Wa ya'udul amru ila ma kana, dan urusan ini kembali sebagaimana zaman dahulu. Biduni hadhil alat, tanpa alat-alat ini. Min hawatif, tanpa telepon. Wasayyarat, tanpa mobil. Wadababat, tanpa kendaraan ghairi dzalik. Ya. Li'annahum indama balaghumul khabar madza fa'alu? Karena ketika mereka diberitakan tentang berita tersebut, apa yang mereka lakukan? Ternyata raja'u wa arsalu tali'ah. Mereka kembali dan mengutus kuda-kuda, para penunggang kuda, yang mana penunggang kuda tersebut dikatakan tali'ah. Artinya mereka ngerti apa yang harus mereka lakukan. Ya, tidak ngerti. Mereka nggak punya pengalaman tentang apa berita yang mereka dengar. Sehingga apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah bahwa keadaan saat itu adalah keadaan yang benar-benar mencerminkan keadaan yang telah lampau. Orang perang dengan pedang, orang perang dengan tombak, orang perang dengan panah. Tidak ada lagi yang namanya kekuatan-kekuatan elektronik, chip dan semacamnya. Bahan bakunya habis. Kita imani benda berita Nabi Sulaiman sudah sampai pada kita. Ya, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Sulaiman dengan kemajuan ke peradabannya setelah Nabi Sulaiman meninggal, itu pun juga runtuh. Dan kita melihat peradaban sekarang ini hanya baru-baru ini, 200-300 tahun yang lalu mungkin dimulainya. Iya kan? Baru 300 tahun yang lalu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah 1400 tahun yang lalu. Dan apa yang terjadi zaman Nabi Sulaiman hanya hikayat saat itu. Maka jangan heran kalau kemudian apa yang terjadi nanti
Bahkan ketika manusia menghadapi Dajjal, jangan dikira dengan membawa nuklir. Dajjal ono nuklir, tidak ada. Ya, setelah Dajjal, Ya'juj Ma'juj di nuklir, tidak ada. Tidak ada. Ya, tidak ada. Dan ini nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak menganjurkan Anda untuk nonton film. Tidak. Tapi hadis ini seorang produsen barat membuat filmnya 3 episode tentang perlawanan manusia menghadapi Dajjal si mata satu. Peperangan yang terjadi saat itu peperangan dengan kuda, panah, pedang. Tidak menggunakan Ustaz judulnya apa? Enggak perlu, sudah. Coba saya mengambil intisari di sini. Oh, orang barat pun juga ternyata juga mengimani kejadian tersebut. Aneh kalau orang mukmin ini hadis Rasulnya enggak iman. Itu tak sudah selesai. Ya, barakallahu fikum, subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.